Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil kabir as-sami'il basir alladhi jalla 'anil syabihi wan nadhir wa ta'ala 'anil syariki wal wazir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-bashirin nadhir as-sirajil munir wa ala ashabihi al-adhar an-nujaba'il akhyar amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita terlahir ke dunia ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam bentuk rizki. Rizki bisa berupa umur, ilmu, harta, ataupun yang lainnya. Ada sebagian orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang luar biasa panjang. Dengan umur yang panjang, ia bisa mencari harta. Dengan umur yang panjang dan juga dengan badan yang sehat, ia bisa mencari ilmu. Mungkin bisa dimulai dari TK, kemudian SD, dilanjutkan SMP, SMA, sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Namun apa yang didapatkan, yang dicari, yang dikumpulkan oleh orang berupa harta, terkadang ia bisa hilang dari tangannya. Apa yang sudah dikumpulkan berupa harta benda, rumah yang mewah, atau misalkan ilmu yang luar biasa banyak, bisa hilang. Dan terkadang banyak orang yang merasa sedih, banyak orang yang merasa gundah ketika kehilangan itu semua. Padahal dalam satu riwayat, dalam hadis Nabi SAW, di sana disebutkan apa yang ada dalam diri kita itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tazalu aw la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah." An umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Dalam hadis tersebut disebutkan kedua telapak atau kedua kaki seorang hamba pada hari akhir, yaumul qiyamah, itu tidak bisa bergerak kecuali ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, dikemanakan umur tersebut, dihabiskan untuk apa umur tersebut. Kemudian yang kedua dikatakan an ilmihi fima fa'al, seseorang akan ditanya tentang ilmunya yang sudah ia dapatkan ketika hidup di dunia ini. Fima fa'al, diamalkan dalam hal yang seperti apa ilmu tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi, an malihi,
seseorang akan ditanya hartanya, harta yang dahulu sudah dikumpulkan, fima anfaqah, dibelanjakan kemana harta yang ia kumpulkan, wa min aina iktasabah, dan dari mana ia mengumpulkan harta tersebut. Apakah harta yang ia kumpulkan dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram. Dan yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablah, dan seseorang akan ditanya badan yang sehat, fima ablah, digunakan untuk apa badan tersebut. Maka di sini apa yang ada dalam diri kita itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada dalam diri kita itu bisa hilang kapanpun dan dimanapun. Sebab apa yang ada dalam diri kita hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Layaknya barang titipan, tentu kapanpun sang pemilik itu akan mengambilnya, kita harus ikhlas, kita harus menerima, dan kita harus memahami hal tersebut supaya ketika Allah mengambil apa yang ada dalam diri kita, kita tidak akan merasa sedih ataupun gundah. Maka kita bisa belajar filosofi dari seorang parkir misalkan. Ketika seorang parkir sepeda motor misalkan, ternyata barang titipannya itu luar biasa banyak. Setiap menitnya misalkan ada yang mengambil 1, 2, sampai barang titipannya atau motor yang dititipkan kepada juru parkir tersebut diambil semuanya oleh pemiliknya, maka tukang parkir tersebut tidak merasa sedikit pun sedih di dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena seorang juru parkir, dia sudah memahami bahwa apa yang ada di hadapannya itu merupakan barang titipan. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita harus memahami, menyadari bahwa segala yang ada di dalam diri kita, harta, ilmu, anak, ataupun yang lainnya, bahkan badan kita, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyadari hal itu, insya Allah ketika Allah mengambilnya kapanpun dan dimanapun, kita tidak akan merasa sedih, gundah, ataupun yang lainnya. Maka kita hanya berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah. Apa yang ada dalam diri kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ucapan seorang mukmin ketika apa yang ia miliki itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada diri kami pribadi dan para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap Sivitas Akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya
dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir, dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.